Masya Allah, jazakallah khairan katsir kepada guru kita Ustaz Syafiq atas penjelasannya cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita mampu menyadarkan diri kita ya, khususnya buat kita para karyawan ya, bahwa sesungguhnya perusahaan tapi pekerjaan itu juga sebagai bentuk ibadah yang kelak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu Ustaz ya. Siap, Bang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti yang tema yang kita bahas pada malam hari ini, menjadi seorang muslim yang profesional, yang amanah dan produktif. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke sesi tanya jawab Ustadz ya. Afwan nih ada pertanyaan dari jamaah Ustadz. Siap, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, terkait menjadi muslim yang amanah dan produktif. Jadi apakah tidak mengapa jika saya seorang akhwat, jika sudah menikah, nanti tidak ingin bekerja sesuai jurusan yang saya pilih sewaktu kuliah. Dan saya hanya ingin fokus pada rumah tangga saja dan ingin membuka usaha online dari rumah. Tetapi orang tua saya dulu menguliahkan saya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya. Jadi apakah saya termasuk seorang yang tidak amanah, Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah, menarik sekali pertanyaan ini jamaah ya. Jadi, kita para orang tua harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak kita. Mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Dan masa depan puncaknya adalah tatkala manusia dibangkitkan kembali. Kemudian mereka digiring menuju ke neraka, menuju kepada sirat yang berada di atas neraka jahanam. Mampukah anak kita melewati sirat tersebut? Seorang wanita, cita-citanya apa sih? Cita-cita tertinggi dia adalah menjadi pencetak generasi masa depan. Untuk menciptakan generasi-generasi yang tangguh, pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau dia mau sekolah, sekolahlah yang ada hubungannya dengan fitrah dia sebagai seorang wanita. Bukan hanya berpikir untuk cari harta. Kenapa? Tatkala seorang wanita menikah, maka orang tua tidak punya kendali atas perempuan ini. Karena dia telah menyerahkan putrinya kepada lelaki tersebut. Jadi ada serah terima. Ada ijab qabul. Yang Allah menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Sang suami menjadi surga atau nerakanya istri. Orang yang pertama harus dia taati adalah suaminya. Ketika orang tuanya telah menyerahkan hal itu, maka keputusan ada di tangan sang suami. Kalau sang suami mengatakan, aku punya kewajiban memberikan nafkah kepadamu, engkau jangan bekerja. Bukan nggak bekerja, nggak ada perempuan nggak bekerja. Jangan dipikir ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Karena kita terlalu sempit memahami pekerjaan. Kita memahami pekerjaan itu yang menghasilkan uang. Padahal uang ini akan ditinggal. Boleh jadi pekerjaan menjadi ibu rumah tangga lebih mulia daripada bekerja yang menghasilkan harta. Kenapa? Karena bekerja di rumah menjadi ibu rumah tangga bukan menghasilkan uang, tapi menghasilkan manfaat. Manfaat. Bukan uang. Memang nggak ada duitnya, kita lihat dia. Dia mendidik anaknya, ngajarin anaknya. Anaknya bisa hafal Al-Quran Karim. Dia nggak dapat uang, tapi dapat manfaat. Dan sebenarnya tujuan cari uang adalah manfaat, bukan uangnya.
Maka apakah dikatakan dia berkhianat? Enggak. Dia menjalankan tugasnya. Bicara ilmu yang dia pelajari, dia amalkan. Dalam mendidik anaknya, dalam membangun rumah tangganya. Jadi manfaat, tetap ilmu yang dia dapatkan itu, dia manfaatkan dalam rumah tangganya, sehingga tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Dan bagi orang tua, ingat, punya anak perempuan beda sama punya anak laki. Yang dikasih rezeki anak perempuan sama Allah Azza wa Jalla, 2 atau 3, kemudian dia mendidiknya, membesarkannya, lalu menikahkannya, anak-anak itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Akan menjadi tameng ketika melewati sirat, anak-anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya. Subhanallah. Ini kemuliaan. Beda sama anak laki. Anak perempuan dibawa sama lakinya. Anak laki tetap bersama orang tuanya. Sehingga tidak ada keistimewaan buat yang punya anak laki. 10 anak laki dengan 2 anak perempuan. Maka 2 anak perempuan akan menyelamatkan orang tuanya. 10 ini belum tentu. Barakallahu fiik.